Pada setiap langkah kaki ini banyak sekali kami temukan tebaran-tebaran batu bata, fragmen kuno yang saling tumpang tindih tidak beraturan. Dan disinilah kami dihadapkan dengan sebuah tembok besar, yaitu dari tatanan batu bata merah. Terlihat di sini masih renggang. Artinya di setiap struktur tanah yang ada di sini mengalami pergeseran. Belum diketahui secara pasti dinding yang memanjang sekitar 10 meter ini difungsikan untuk apa. Namun yang terlihat di sini ini merupakan sisa dari suatu bangunan yang utuh. Tidak sampai di situ, perjalanan pun kami lanjutkan. Disuguhi dengan pemandangan yang sangat rimbun oleh pepohonan dengan kehijauannya. Di sini kami menemukan sebuah lumpang atau lesung yang cukup besar. Dengan lesung ini jejak peradaban kuno cukup jelas berada di sini, sehingga kami mencoba melihat lereng-lereng dari sebuah parit. Beberapa fragmen-fragmen kuno, serpihan-serpihan dari batu serta terakota berada atau terselip di tanah yang sudah longsor ini. Rasa penasaran kami cukup kuat sehingga perjalanan pun kami lanjutkan lagi, dan di sini banyak sekali batu-batu candi yang ditata oleh orang sekitar. Melihat dari bentuk batu candi ini terlihat ada takikan, yaitu sebagai penguat dari batu yang satu ke batu yang lainnya. Artinya batu-batu candi ini merupakan suatu candi yang utuh dulunya, yang mungkin lepas akibat bencana atau penyebab yang lain. Perjalanan pun kami lanjutkan, dan disinilah semua sudah terjawab. Di sini kami mendapatkan sebuah gapuro paduraksa, yaitu gapuro dengan beratap, dengan ukuran pintu masuk sekitar 70 cm. Gapuro paduraksa ini ditata sedemikian rupa dan kokoh sampai saat ini. Terdapat undakan atau anak-anak tangga, yang artinya gapuro ini memang dikhususkan untuk orang yang berjalan. Terdapat 2 lubang menandakan adanya slot pintu, yang artinya gapuro ini memang menggunakan pintu. Masih terlihat di bagian atas gapuro dengan relief suluran. Dan pembangunan gapuro ini dulunya memang menggunakan sistem kosot atau sistem gosok. Terlihat tanpa celah di bagian sisi dari batu bata ini, yang fungsinya untuk meminimalisasi rembesan air, karena keberadaan dari gapuro paduraksa ini berada di lereng Gunung Penanggungan. Di samping itu terdapat banyak fragmen-fragmen kuno, yaitu pancuran dari yoni serta pipisan dan beberapa umpak-umpak kecil. Setelah dipertemukan dengan gapuro paduraksa barusan, kami coba melakukan perjalanan lagi. Dan di sini kami dapati beberapa struktur bangunan batu bata merah. Struktur bangunan batu bata merah ini memanjang sekitar 20 meter.
Namun melihat dari mereka menatanya, sepertinya ini merupakan bangunan baru yang sepertinya bata-bata merah ini diperoleh dari tebaran-tebaran bata yang berada di sini, yang oleh warga sekitar untuk sebagai pembatas dari sawahnya. Hal yang menarik di sini kami dapati sebuah padmasana atau altar atau meja dari sebuah arca. Dari bentuk padmasana ini, sepertinya arca yang berada di atas dari padmasana ini dulunya cukup besar. Terlihat di sini juga ada sebuah lingga yang cukup besar. Apakah mungkin di sini dulunya sebuah tempat pemujaan atau peribadatan? Coba perhatikan bagaimana mereka memahat sebuah batu yang cukup besar ini dengan goresan-goresan membentuk sebuah bunga teratai yang cukup menarik dan cukup indah. Namun sekali lagi disayangkan ada satu yang sudah pecah. Tidak jauh dari lingga atau altar tadi, kami dapati hamparan batu bata merah kuno yang cukup banyak di sini. Dan juga kami dapati satu umpak besar dengan persegi 8, yang artinya tempat ini dulunya ada sebuah bangunan dengan tiang-tiang kayu yang beratapkan ijuk atau ilalang atau daun kelapa. Coba perhatikan bata-bata merah ini yang bertebaran sampai membumbung tinggi seperti ini. Ada apa waktu itu? Ada bencana apa? Apakah memang rusak disebabkan oleh bencana alam atau dengan penyebab yang lain? Dari perjalanan kami dari awal sampai akhir ini, selain ditemukan sebuah dinding, didapati sebuah gapura paduraksa, lingga, padmasana, beserta pancuran atau fragmen kuno lainnya, dan banyaknya tebaran batu bata merah sebagai material utama bangunan ini. Cukup jelas bahwa di sini dulunya merupakan jejak dari peradaban kuno, namun belum jelas apakah ini peninggalan dari sebuah tempat apa. Bangunan candikah? Menurut referensi yang kami baca, banyak yang menganggap atau dugaan bahwa di sini dulunya tempat keresian atau kemahaguruan.